Oke, teman-teman semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Resi. Di sini saya ingin membawakan TED Talk berjudul Will AI Conquer the Art World? Atau kita bisa artikan sebagai apakah artificial intelligence atau yang biasa kita kenal dengan kecerdasan buatan itu bisa mempengaruhi dunia seni ya, terutama kita membicarakan mengenai seni rupa gitu. Nah, pertama-tama tentu kita ingin membicarakan dulu nih seni rupa yang seperti apa yang kira-kira itu berubah dengan kehadiran AI ini. Nah, yang pertama saya ingin menerangkan ke teman-teman bahwa sebenarnya seni itu udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Bahkan di sini telah ditemukan di tahun lalu ya, telah ditemukan seni di Sulawesi Selatan itu umurnya udah sangat tua sekali. Ditemukan di 40 di gambar ini diperkirakan digambar 45.500 tahun yang lalu gitu. Jadi sudah sangat tua sekali. Nah, selanjutnya kita juga tahu ya bahwa karya seni itu bisa sangat mendunia. Seperti yang kita tahu di sini ada lukisan Mona Lisa. Aku yakin di sini teman-teman semua sudah pernah setidaknya melihat ya gambar ini atau seni ini yang digambar oleh Leonardo da Vinci di tahun 1503. Dan ini adalah bukti nyata bahwa sebuah karya seni ini itu bisa sangat mendunia dan juga bisa mempengaruhi dunia secara keseluruhan. Nah, karena kita di sini merupakan penggiat bisnis, kita masih mahasiswa yang mempelajari bisnis, tentunya kita sangat akan tertarik apabila ada uangnya ya, ada lambang-lambang dolar di sini gitu. Nah, di sini saya juga ingin memberitahu ke teman-teman semua kalau bahwasanya sebuah karya seni itu bisa dihargai sangat tinggi, bisa dihargai sangat mahal. Di sini contohnya adalah salah satu painting ataupun karya seni termahal di dunia yang berjudul Salvator Mundi. Di sini diperkirakan nilainya itu mencapai 450 juta million dollar gitu. Jadi kalau dirupiahkan saya rasa tidak perlu ya, karena sangat banyak sekali gitu. Jadi ini adalah bukti nyata juga bahwasanya sebenarnya karya seni itu sangat-sangat dinilai tinggi oleh masyarakat di dunia. Nah, tadi kita sudah melihat sekilas mengenai karya seni yang dari zaman dulu ya, dari prehistoric era. Nah, sesuai tema kita pada hari ini yaitu adalah AI, di mana AI ini sebenarnya sudah pernah menggambar ya ataupun menghasilkan karya seni pada tahun 1972 yang dengan AI yang dinamakan Aaron gitu. Nah, lalu sebenarnya apa sih gambar yang bisa dihasilkan oleh AI? Nah, di sini untuk lebih memberikan gambaran ke teman-teman semua gitu ya. Di sini saya menyiapkan contoh, salah satunya itu menggunakan hotpot.ai. Itu adalah salah satu kecerdasan buatan yang bisa mereproduksi sebuah gambar dari prompt gitu. Jadi sebelah kiri ini adalah sebuah kalimat. Saya contohkan di sini adalah a business student holding a book, yang bisa diartikan sebuah mahasiswa, seorang mahasiswa bisnis sedang menyentuh buku gitu ya. Nah, dengan prompt ini, saya mengetik prompt ini di hotpot.ai ini. Kecerdasan buatan bisa memproses secara langsung kata-kata yang saya buat ini kemudian menjadi gambar hanya dengan hitungan detik saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya hasil gambar yang dihasilkan oleh Hotpot AI ini seperti ini gitu. Jadi sudah sangat akurat ya. Dan menurut saya ini cukup mengerikan gitu. Hanya dengan hitungan detik dengan kalimat yang sederhana saja yang saya buat, itu sebuah AI itu bisa menghasilkan gambar yang menurut saya cukup keren gitu, yang mungkin teman-teman di sini nggak bisa membuat gambar seperti ini ya, apalagi saya gitu ya. Nah, kemudian saya contohkan satu lagi, bahwasanya kecerdasan buatan itu ciri khasnya apa? Ciri khasnya adalah tidak ada batasan yang jelas gitu. Ketika kita membicarakan mengenai kecerdasan buatan, tidak ada boundaries gitu, tidak ada batasnya. Nah, di sini saya membuat satu gambar lagi. Kalau tadi mungkin masih sederhana ya promptnya, cuman mahasiswa membawa buku gitu. Nah, di sini saya ingin mencontohkan yang lebih rumit. Misalnya saja promptnya adalah skyscraper in the middle of a jungle, di mana di kehidupan nyata mungkin kita tidak bisa menemukan ya gedung pencakar langit gitu yang berada di tengah-tengah hutan gitu. Nah, di sini saya mencoba membuat menggunakan AI lainnya, namanya adalah Night Cafe Studio gitu, dan ternyata AI ini juga sanggup gitu memproduksi gambar ini. Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat di dunia nyata belum ada nih yang namanya skyscraper in the middle of jungle itu belum ada gitu. Jadi AI ini juga sanggup untuk memproduksi sebuah gambar yang di kehidupan nyata itu belum ada gitu. Nah, menariknya lagi,
seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwasanya AI itu terus keep learning, they keep learning gitu ya. Jadi dengan gambar yang sama, dengan prompt yang sama, di Night Cafe Studio ini kita bisa membuat lagi nih gambar yang lebih bagus gitu. Misalnya teman-teman masih belum puas dengan gambar yang pertama, jadi gambar yang pertama ini yang di bawah ini tadi ya. Misalnya teman-teman belum puas nih, oke, kita bisa upgrade cukup dengan satu kali tombol klik saja. Si AI ini kemudian bisa membuat gambar ulang dengan basis gambar yang pertama ini, kemudian dibuat lagi gambarnya menjadi gambar yang kedua. Nah, di sini kalau teman-teman bisa melihat secara sekilas ini sudah ada perbedaan ya. Misalnya di gambar pertama ini gedung-gedungnya lebih dikit nih yang di belakangnya. Kemudian di gambar kedua juga ini jendela-jendelanya ini juga sedikit lebih detail gitu. Jadi menarik ya untuk kita melihat apa saja yang bisa diproduksi oleh AI ini gitu. Nah, AI Art Generator ini teman-teman nggak cuma ada satu atau dua ya. Di tahun 2022 ini udah ada puluhan banyak sekali AI Art Generator ini gitu. Di sini aku hanya list beberapa yang sudah banyak sekali digunakan oleh teman-teman artis ataupun orang-orang yang membutuhkan gambar sederhana ataupun gambar kompleks yang yang bisa dihasilkan oleh AI gitu. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan awal tadi, sebenarnya bagaimana sih dampak AI ini terhadap dunia seni gitu? Apakah kemudian AI ini pada akhirnya nanti akan menggantikan manusia ataupun menggantikan mungkin teman-teman di sini yang ada jago gambar gitu ya, akan tergantikan oleh si AI ini gitu. Nah, sebelum TED Talk ini dilakukan, kebetulan saya sempat membahas ini bersama teman-teman di Facebook gitu ya. Kenapa di Facebook? Karena sebenarnya Facebook itu masih sering digunakan oleh teman-teman yang menyukai menyukai karya seni ataupun juga teman-teman yang senang menggambar gitu. Di sini intinya pertanyaannya adalah kira-kira gimana sih kehadiran AI ini dampaknya terhadap teman-teman yang hobi menggambar ataupun ketika teman-teman yang biasanya itu suka pesen gambar gitu, misalnya aku mau digambarin apa gitu, terus teman-teman order ke artis. Nah, itu kira-kira dampaknya seperti apa ketika kita membicarakan AI ini. Nah, sebenarnya hasilnya beragam ya. Ada, kalau nggak salah ada 5 komentar waktu itu, tapi pada intinya adalah mereka merasa bahwasanya AI ini tidak worth untuk dibeli gitu. Karena ketika teman-teman yang suka membeli gambar ini, mereka itu menginginkan gambar oleh karya manusia karena di situ ada value lebih yang kemudian bisa ditawarkan gitu. Nah, sedangkan AI ini sendiri menurut mereka itu mereka bilang bahwasanya cukup membantu dalam hal misalnya nih teman-teman lagi mau nulis novel gitu ya, mungkin teman-teman butuh semacam gambaran atau referensi ketika membuat karakter atau mungkin membuat tempat. Nah, di sini kehadiran AI ini sangat membantu ya, tapi tidak membantu sampai di titik di mana AI ini menggantikan manusia itu sendiri. Nah, kalau tadi kan pendapat dari teman-teman saya gitu ya, mungkin pendapatnya diragukan gitu karena mungkin gelarnya juga belum tidak berkesinambungan dengan AI ataupun karya seni lain. Nah, di sini saya coba mengutip beberapa pendapat dari ahli gitu. Yang pertama dari Anne Ploin, dia adalah sedang meneliti hubungan AI dengan karya seni gitu. Dan di sini beliau juga merupakan researcher dari Oxford gitu. Beliau mengatakan bahwa AI art generators won't replace human artists gitu. Intinya adalah beliau ini percaya bahwasanya AI ini tidak akan menggantikan manusia, setidaknya untuk sekarang. Kemudian selanjutnya saya juga mengumpulkan lagi riset tentang artikel. Di situ Dr. Kate Darling, seorang researcher dari MIT juga berkata bahwasanya AI image generator will help artists not replace them gitu. Jadi seperti yang saya bilang ya tadi, itu AI itu dengan sangat mudahnya itu bisa menawarkan gambar yang sangat menakjubkan hanya dalam hitungan detik gitu, bahwa dengan teman-teman cuman mengetik kalimat ataupun mengetik paragraf yang ingin dihasilkan dari AI, AI ini bisa memproduksinya. Nah, di sini sebenarnya artis itu sendiri ataupun manusia yang menggambar itu bisa memanfaatkan hal ini dengan cara berkolaborasi dengan AI tersebut gitu. Jadi ketika si penggambar ini yang manusia itu mau memproduksi sebuah gambar, mereka bisa berkolaborasi dengan AI tersebut yang kemudian menghasilkan sebuah mahakarya yang lebih tinggi lagi nilainya. Nah, jadi apabila kita bisa menyimpulkan sedikit gitu ya, trennya sebenarnya AI ini oke lah, canggih, tapi memang masih belum bisa menggantikan manusia, seperti kata beberapa ahli tadi. Jadi trennya mungkin untuk kedepannya AI dan manusia ini akan saling berkolaborasi membentuk sebuah kolaboratif masterpiece gitu. Jadi
tidak serta-merta AI itu menggantikan manusia, kemudian nanti artis-artis manusia itu menjadi tidak laku atau semacamnya, tapi mereka berdua bisa berkolaborasi untuk membentuk sebuah mahakarya gitu. Nah, apa sih kemudian yang bisa disimpulkan dari bahasan kita siang ini? Ada 3 poin. Yang pertama adalah AI works is indeed beautiful. Jadi kita memang tidak bisa berpaling dari fakta bahwa tadi gambar-gambar yang sudah saya tunjukkan itu sangat indah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah AI works in art can replace human. Jadi untuk saat ini memang AI ini walaupun secanggih itu masih belum bisa memproduksi sebuah mahakarya yang levelnya itu mendekati manusia. Dan yang terakhir adalah AI art generator will become a great tool for human artists. Yang artinya seperti tadi yang saya bilang di akhir, bahasanya pada akhirnya trennya adalah manusia ini akan berkolaborasi dengan AI sehingga AI tidak akan menggantikan jasa manusia. Baik, sekian TED Talk kali ini. Saya Resi, terima kasih.